Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang cerah. Kami sekarang sedang berada di studio 2 di Radio Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Kali ini pembahasannya Masya Allah cukup menarik nih ya. Tentang apa itu ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat muhkamat nanti akan dibahas, dan nanti Ustadz Isa akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, dan Ustadz Totong seperti biasa akan memberikan pengantarnya. Di sini juga ada Ondi Saputra pada kamera dan switcher. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Totong, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Husein tentang ayat-ayat mutasabihat dan ayat muhkamat, karena ini kalau di kuliah ini berapa semester nih, pasti lama ya. Baik, sebagai pengantar kami silakan Ustadz Totong, nanti Ustadz Isa akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Silakan Ustadz Totong untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husain Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, juga sahabat kita Ustadz Isa, Ondi, para pendengar, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini yang cukup cerah ya. Di bulan Ramadan kita dapat berjumpa dalam kajian yang sangat penting ya terkait ulumul Quran, sebuah ilmu yang sudah dilupakan oleh umat Islam ya. Bahkan di beberapa pondok pesantren, di perguruan tinggi, termasuk di pasca sarjana, itu hanya diberikan 1 semester. Sangat-sangat tidak cukup ya Bibi. Harusnya itu 4 tahun ya Bibi. Minimal ya 6 semester ya baru paham ya. Termasuk dalam konteks kajian pagi ini kita akan membahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ya. Yang dalam ulumul Quran itu umumnya ya tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Akhirnya ujung-ujungnya Allahu a'lam bi muradi, Allahu a'lam bi muradi gitu ya itu. Dan artinya tidak menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada yang menarik itu sebenarnya satu sisi karena ini ilmu yang sangat luas ya. Pertama terkait dengan ayat kitabiah dan ayat kauniyahnya ini gitu. Ini mungkin dari situ dulu ya. Ayat kitabiah adalah kitab suci Al-Qur'an ya yang begitu sangat sempurna ya. Karena Allah berikan juga kepada hambanya yang sempurna yaitu baginda Nabi Muhammad SAW ya, dengan perjuangan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kitab suci Al-Quran itu tidak mudah gitu ya maksudnya. Ya, dari pengalaman
melihat kondisi bangsa Arabnya saat itu gitu. Mungkin ini juga bisa dianalisa bagaimana untuk memperbaiki Indonesia saat ini gitu ya. Kalau dulu kan hanya homogen ya, sekarang heterogen nih. Di Indonesia itu mungkin di zaman Nabi Musa masuk, zaman Nabi Nuh masuk gitu ya. Karakter manusianya itu, zaman Rasulullah masuk gitu. Gimana untuk memperbaiki bangsa ini yang sekarang lagi carut marut ini gitu. Nah, satu sisi bahwa ayat Allah itu berbentuk ini kitabiah, kemudian ayat kauniyahnya alam semesta ini. Bahkan mungkin nanti dikasih masukan nih. Kalau saya menelaah itu, ketika Al-Quran bicara ayat kauniyah itu 70% lebih itu seakan-akan bicara Indonesia, Bib. Kalau ini pendapat saya gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika Al-Quran bicara kauniyah ternyata contohnya ada di Indonesia gitu ya. Seperti misalkan salah satu contoh itu surah At-Tur ya, wal bahril masjur ya, dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api ya, ada penerjemahan seperti itu ya gitu. Mungkin nanti ada penafsiran lain. Ayat ini kan turun di Mekah. Mekah itu tanah tandus gunung batu ya, Bib ya. Nah, setelah diteliti tahun 2002 sampai 2004 itu ketemu ya, sebelah kanan Sumatera, Jawa itu ternyata puluhan gunung api lagi tumbuh berkembang. Itu. Kemudian misalkan sisi lain tentang air terjun. Turunnya di Madinah air terjun itu. Mungkin kalau tidak saya yahbitu min khosyatillah ya. Air itu batu itu memancarkan air karena takutnya kepada Allah. Nah, di sini kan turun di Madinah. Di Madinah nggak ada air terjun juga. Tapi di Indonesia itu ya. Di Indonesia itu mungkin sekarang bikin air mancur kali ya. Di Indonesia itu saya pengalaman ya sedikit itu di Bantimurung itu ya. Air terjunnya itu dari gunung batu itu. Besar ya. Dan itu bisa menghidupi untuk anggaran belanja daerahnya. Terus di NTB itu ada di kaki Gunung Renjani. Itu air terjunnya keluar dari batang pohon gitu. Saya lihat kebetulan ke sana ternyata padang rumput, nggak logis. Di Sumedang, di Gunung Tampomas ada berapa air terjun gitu. Ini cerita tentang kaitan ayat Al-Quran dengan ayat kauniyahnya itu 70% Indonesia, termasuk air hujan ya. Kan turun banyak ayat itu di Mekah, di Madinah. Mekah, Madinah hujannya jarang, Indonesia tiap hari gitu ya. Nah ini maksudnya saya, termasuk dulu Korun di zaman Nabi Musa. Nah sekarang Indonesia Korun ada juga ya, aman banyak gitu ya. Di zaman kasus Nabi Lut ya, homoseksual, lesbian berkembang di sini. Nah ini bagaimana satu sisi untuk memperbaiki bangsa yang carut marut ini. Kemudian terkait dengan ayat muhkamat mutasyabihat dalam pengajaran di perguruan tinggi itu memang tidak maksimal. Kenapa? Karena hanya 1 semester. Dibagi-bagi gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Sempat saya usulin juga tetap ya tidak masuk ya. Harusnya itu minimal mungkin 4 sampai 6 semester ya baru bisa paham tentang ilmu Quran ya. Nah terkait ayat muhkamat mutasyabihat itu saya lihat satu sisi gitu yang terjadi itu bahwa bagaimanapun juga Allah ciptakan akal manusia itu ternyata terbatas. Ternyata terbatas, ada sebuah literatur yang mengatakan bahkan akal manusia itu seperti pelampung di dalam tengah lautan gitu. Jadi artinya itu tidak bermanfaat lagi gitu maksudnya itu. Pelampung itu hanya bermanfaat untuk orang-orang yang baru belajar renang di kolam renang gitu. Nah, itulah gambaran kondisi akal manusia walaupun dari sisi manfaatnya jelas kita rasakan. Misalkan ya kita mau pergi haji umroh hanya berapa jam sekarang. Dulu kan berbulan-bulan itu kan kemampuan akal dalam mengembangkan sisi teknologinya. Nah, bagaimana akal itu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat mutasyabihat itu supaya lebih jelas lagi, ya tentunya mungkin kalau pakai akal gitu ya nggak bisa selesai ya. Termasuk zaman sekarang misalkan terjadi pembenturan ya di kalangan umat Islam itu ya tentang kaitannya dengan mutasyabihat itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena memang tidak dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran. Nah saya sempat ini juga walaupun nanti sama guru kita lebih jelasnya itu.
Saya bilang itu huruf-huruf munqato'ah itu bukan mutasyabihat, saya bilang. Kenapa? Karena setelah dibuka itu dijelaskan gitu. Itu namanya jadi muhkamat juga. Itu waktu itu saya menyampaikan seperti itu. Seperti contoh alif lam mim pada surah Al-Baqarah, kan di situ dijelaskan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walaupun pernah saya baca beberapa literatur ada yang menafsirkan ya, termasuk Ibnu Abbas itu. Oh, di situ Allah itu Allah kumilam latif itu mulkun, Allah latif mulkun. Itu salah satu referensi. Nah, ini gambarannya bagaimana supaya kita itu dalam memahami ayat muhkamat dan mutasyabihat itu supaya tidak keliru, ya khususnya para mahasiswa ya, mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan lainnya itu ya. Mari kita simak penjelasan secara rinci dari guru kita Al-Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustaz Isa akan mengajukan pertanyaan dulu nih. Silakan Ustaz Isa. Ustaz Otong, Kang Andi dan juga operator Kang Anis Mualim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat ini, Ustaz, rasa-rasanya kita perlu memahami lebih dalam dan lebih luas lagi, Ustaz. Karena memang pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat membuat kebingungan-kebingungan. Sebelumnya mungkin barangkali tadi Ustaz Husin menjelaskan muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas, sudah gamblang, sedangkan mutasyabihat ayat-ayat yang masih samar-samar, Ustaz. Begitu kurang lebih. Nah, dalam banyak kajian, dalam banyak pertemuan, Ustadz Husin menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah ilmu yang sesuatu yang pasti, bukan zon, bukan ham, atau bukan syak, atau bukan sesuatu yang diragukan lagi kebenarannya. Lantas bagaimana dengan pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat? Kenapa harus ada ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang samar-samar kalau memang Al-Quran itu sifatnya sudah pasti dan sudah gamblang dan bisa kita yakini dengan benar? Lantas juga Ustadz, yang menjadi perdebatan tentang ayat mutasyabihat ini, bagaimana sikap kita saat menemukan ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang sulit rasanya kita pahami dengan akal kita secara literal begitu, Ustadz. Dengan apa kita memaknai ayat-ayat mutasyabihat, dan banyak juga terjadi perpecahan umat Islam ya, karena perbedaan pemahaman di ayat mutasyabihat, perdebatan, perpecahan, awalnya dari perpecahan ilmu merambah ke perpecahan politik dan kepentingan. Barangkali bisa dijelaskan Ustadz secara singkat sebagai pengantar, karena kan kalau di kuliah tadi Ustadz tentang menjelaskan ayat muhkamat mutasyabihat ini 1 atau 3 SKS harusnya dijelaskan. Barangkali bisa Ustadz jelaskan pokok-pokok dan inti-intinya, Ustadz. Jazakumullah khairan jazak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ati nufusana hudaha wa alhimha rushdaha wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Begitu juga Ustadz Muhammad Krisna Ondi, seluruh kerabat kerja di studio,
seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1431. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk dapat menjalankan ibadah siyam, qiyam, dan juga merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa kita, membimbing kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang paling dicintai Allah, menjauhkan kita baik ucapan, sikap, perbuatan dari apa-apa yang mendatangkan murka Allah dan menutup pintu rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan pada tahun ini menjadi tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan bagi kaum muslimin. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala bantu mereka untuk memproklamirkan kemerdekaan mereka atas hawa nafsu yang selama ini mengendalikan kita, begitu pula atas syaitan yang terkutuk. Hingga kita betul-betul menjadi makhluk-makhluk yang membesarkan, mengagungkan Allah, bukan makhluk-makhluk yang rendah di bawah kendali syaitan dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu ketika Allah menjelaskan tujuan dan hikmah di balik perintah untuk menjalankan ibadah siyam, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa ibadah siyam akan menumbuhkan ketakwaan yang membuat kita mengagungkan dan membesarkan Allah serta bersyukur padanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu seorang hamba betul-betul hatinya penuh dengan kebesaran keagungan Allah, dia tidak akan pernah menjadi budak yang rendah. Dan dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Karena hatinya hanya membesarkan dan mengagungkan Allah. Dia tidak akan mengagungkan makhluk, tidak pula akan mengagungkan dan membesarkan dirinya atas makhluk. Hingga terciptalah kemerdekaan yang penuh dengan keadilan. Umat yang penuh dengan keharmonian bekerja sama dalam kebajikan, bekerja sama dalam memerangi keburukan dan kemaksiatan, dan mereka betul-betul jalan di muka bumi sebagai penabur rahmat, pembawa misi kedamaian. Bukan kedamaian yang semu, tapi kedamaian di bawah pengawasan Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita dambakan, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memurahkan bagi kita semua rezeki yang halal, menjauhkan dari yang haram, yang halal yang mencukupi kita, yang dapat membantu kita untuk berinfak, berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Berbicara mengenai ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apabila kita bicarakan ini di luar Al-Quran, dengan mudah syaitan akan menyesatkan kita. Tapi bila kita mempelajari dan merenungkan pelajaran yang mulia ini melalui ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan dapat betul-betul memahami maksud dari muhkamat dan mutasyabihat dengan jelas. Karena Allah telah menjelaskannya. Tapi jarang di antara kita yang merenungkan, memperhatikannya, bahkan lebih banyak fokus untuk apa? Untuk memahami kedua istilah tadi muhkamat dan mutasyabihat melalui riwayat yang terpisah dari Al-Quran. Allah berfirman pada ayat 7 dari surah Al-Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Kitab. Kitab ini bukan merupakan ucapan Nabi kita Muhammad SAW, tapi firman-firman yang diterima dari sisi Allah secara langsung.
Kemudian Allah berbicara mengenai kandungan Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Sebahagian dari ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat. Bahkan itu merupakan sebahagian besar ayat Al-Quran. Ayatun muhkamat. Yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat, ayat yang jelas maknanya tidak mengandung multitafsir. Hingga begitu dibacakan, dengan mudah seorang memahami makna dan maksudnya. Baik itu perintah ataupun larangan. Atau bimbingan yang membimbing manusia untuk berjalan di atas jalan yang mulia yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun kebahagiaan di hari akhir. Hunna ummul kitab. Nah, ayat-ayat muhkamat ini yang tidak sama sekali mengandung multitafsir, dia berkedudukan sebagai induk Al-Quran. Sebagai induk Al-Quran. Kalau ada induk berarti ada apa? Ada anak-anak. Nah, ayat-ayat di luar ayat muhkamat wajib untuk dikembalikan kepada induknya. Wajib dikembalikan kepada induknya. Wa ukharu mutasyabihat. Di samping ayat-ayat muhkamat yang merupakan induk Al-Quran, terdapat juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat, kata mutasyabihat diambil dari kata tasyabah ya tasyabahu. Kalau sesuatu menyerupai A, menyerupai B, dikatakan apa? Tasyabuh. Jadi di samping ayat muhkamat terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang bisa mengandung apa? Multitafsir. Karena adanya tasyabuh, kesamaran. Lalu kita bertanya, bukankah seperti yang Ustaz Isa tadi katakan bahwa Al-Quran merupakan ayat-ayat bayinat yang jelas? Kenapa Allah tidak menurunkan semua ayat yang muhkamat? Jawabannya, sebetulnya semua ayat Al-Quran pada zatnya merupakan ayat yang muhkamat. Baik susunannya, baik maknanya merupakan ayat-ayat muhkamat. Tapi terjadinya tasyabuh atau ayat-ayat mutasyabihat sebetulnya kembali kepada apa? Kembali kepada kita yang terbatas pemahamannya, juga kembali kepada apa? Bahasa yang biasa dipergunakan di antara manusia yang tidak mampu untuk menampung dan menjelaskan mengenai kebesaran dan keagungan Allah sebagaimana mestinya. Jadi terjadinya tasyabuh atau adanya ayat mutasyabihat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal untuk menerangkan, menjelaskan ayatnya dengan jelas tanpa mengandung multitafsir. Tidak, bukan itu. Semua ayat Quran muhkamat seperti firman Allah pada ayat pertama surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini sebuah kitab yang telah disempurnakan ayat-ayatnya. Tsumma fussilat, kemudian diuraikan, dirincikan, min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, menegaskan, menerangkan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran, baik susunannya, keterangannya sebetulnya muhkamat. Lahirnya tasyabuh kembali kepada kita yang penuh keterbatasan, juga kembali kepada bahasa yang Allah pergunakan ketika menerangkan mengenai dirinya, ya, dengan bahasa yang penuh keterbatasan yang tidak mungkin akan dapat meliputi kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa yang dipergunakan oleh bangsa Arab dalam pembicaraan mereka. Dengan sendirinya apa? Bahasa ini bahasa yang dibatasi oleh apa? Oleh karakter dan sifat-sifat manusia. Nah, sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan di antara manusia, yang tidak terpisah dari karakter-karakter manusia yang merupakan makhluk, mau tidak mau akan apa?
akan terjadi tasyabuh. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebahagian asma-Nya seperti As-Sami, Al-Basir. Begitu kita mendengar As-Sami, Al-Basir, dua kata ini kan menerangkan apa-apa yang menjadi apa? Yang menjadi ciri-ciri manusia. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, kalau seandainya kita memahami ayat ini tanpa merujuk kepada keterangan Allah, maka yang terlintas dalam benak kita, Allah Maha mendengar, lalu terbayang dalam benak kita, Allah juga bertelinga. Begitu juga Al-Basir, Allah yang Maha melihat, akan terlintas dalam benak kita, Allah Subhanahu wa taala bermata. Begitu juga ketika Allah berfirman, biyadihi malakutu kulli syai', ya, dalam genggaman tangannya kekuasaan kerajaan dari segala sesuatu yang terdapat di alam raya ini. Orang begitu mendengarkan ayat ini atau ayat dalam suratul Mulk, biyadihil mulk, orang beranggapan bahwasannya apa? Allah bertangan. Nah, pada saat kita menafsirkan ayat ini, ya, sesuai dengan apa yang ada pada manusia, dari karakter bahasa yang ada pada mereka, maka kita berarti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami ayat ini? Ayat-ayat mutasyabihat ini seharusnya dikembalikan kepada induk Al-Quran. Sebagaimana Allah menyebutkan ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran, maka seharusnya ayat-ayat mutasyabihat tadi, ya, ayat-ayat ya, yang berbicara tentang kebesaran keagungan Allah dengan mempergunakan bahasa manusia yang penuh keterbatasan, akhirnya membuat seorang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk. Seperti nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Orang mengatakan kami juga hidup. Berarti kami sama dengan Allah? Berbeda. Al-Hayyu menggambarkan dialah narasumber kehidupan yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Sedangkan kita ini hidup dalam arti kita dihidupkan karena bukan kita yang menghidupkan diri kita. Dan hidup kita juga penuh dengan apa? Dengan keterbatasan, ada awalnya, ada akhirnya, dan dalam kehidupan kita, dalam menjalaninya penuh dengan keterbatasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kehidupan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tolak ukur yang berlaku untuk kita tidak berlaku untuk Allah. Kita hidup terikat oleh ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kehidupan, yang menciptakan ruang dan waktu, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Betul enggak? Oleh karena itu kita mendengar kata-kata ya atau bahasa yang dipergunakan Allah untuk menggambarkan dirinya, maka dengan sendirinya kita harus kembalikan pemahaman dari kata-kata tadi kembali kepada ayat muhkamat yang merupakan induk Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan, idza aradna an nafhama al-ayatil mutasyabihat yajib alaina an naruddaha ila ayatil muhkamat. Kalau kita ingin memahami ayat-ayat mutasyabihat, kita wajib mengembalikan kepada ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini ada ayat-ayat bayinat yang menjadi penafsir yang menjelaskan. Maka dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya menjadi jelas setelah tadinya sama. Tapi kalau seorang menafsirkan ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat, tersesat nggak? Berarti dia akan apa? Akan menggambarkan Allah sama dengan gambaran makhluknya. Oleh karena itu kita lihat pada ayat 7, ayat 8. Kita ulangi kembali. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat yang jelas, tidak mengandung multitafsir. Wa ukharu mutasyabihat. Dan selain dari ayat muhkamat terdapat juga ayat mutasyabihat.
ayat-ayat yang bisa mengandung ya, multitafsir dan pemahaman yang salah. Bukan karena Allah tidak kuasa untuk menjelaskan ya dengan jelas seperti ayat muhkamat, tapi karena faktor bahasa yang terbatas dan juga pemahaman manusia yang terbatas dengan ilmunya. Maka lahirlah akhirnya tasyabuh, kesamaran bagi mereka. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, Allah jadikan ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran yang menafsirkan ayat-ayat tadi. Seperti dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan keterangan Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah lain dari yang lain. Kalau wahid menunjukkan angka 1. Kalau ahad beda. Ahad menunjukkan Allah merupakan apa? Merupakan lain dari yang lain. Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak menyerupai sesuatu, tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya, baik pada zatnya maupun pada asmanya. Jadi ahadun fi dzatihi, wa ahadun fi asma'ihi, wa ahadun fi af'alihi. Kalau kita kan manusia, ada fulan, ada yang serupa dengan fulan. Betul enggak? Dalam karakter, dalam kepribadian, dalam asal-usul manusia semua berawal dari asal-usul yang sama. Berasal dari ayah ibu yang sama, berkembang biak, beraneka rupa warna, tapi esensinya sama, tidak berbeda. Sedangkan Allah tiada tandingan baginya, tiada sekutu baginya, tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu juga firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Begitu juga firman Allah, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah bukan berada di timur atau di barat. Ketika Allah perintahkan kita menghadap kiblat, bukan berarti Allah tinggal di sana. Sama sekali tidak. Karena timur maupun barat, seluruh penjuru milik Allah di bawah kekuasaannya. Allah tidak terikat oleh dimensi ruang maupun waktu. Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, ya, di sana terdapat wajhullah, arti keberadaan Allah. Adapun kita menghadapkan wajah kita menuju Al-Baitul Haram, tujuannya sebagai apa? Sebagai lambang dari tauhidullah, keesaannya. Dari semua penjuru kita menghadap ke arah yang sama. Tapi bukan berarti di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala berdiam. Bukan di tempat tersebut terdapat Allah, yang lain tidak. Karena sebetulnya ya, itu hanya merupakan makna simbolik. Oleh karena itu orang yang beranggapan atau beriman bahwa Allah terdapat di Ka'bah ini sebuah kesalahan besar. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, kalian akan menjumpai Allah. Fa'aina matwallu fathamma wajhullah. Indah sekali kan? Selain menerangkan tentang Allah, tentang apa lagi? Apa memang seputar tentang Allah? Kemudian Allah mengisyaratkan sebagai sebagian manusia yang menimbulkan fitnah, kekacauan, baik dengan sengaja atau dengan kebodohan. Karena kalau orang katakan berjalan menuju satu tujuan tanpa mengikuti persyaratannya, akhirnya bukan mencapai tujuannya. Betul nggak? Tidak akan mencapai tujuannya. Karena dia harus mengikuti ketentuan-ketentuannya. Seperti kita menjumpai dalam kehidupan kita. Seorang ingin mencapai kesuksesan, tapi cara yang ditempuh justru merupakan cara-cara yang membawa kehancuran buat dirinya. Dia ingin sukses, ingin maju, ingin berjaya, ya, tapi dengan cara berangan-angan atau datang kemana? Datang ke paranormal, atau ingin meraih kesuksesan dengan datang kepada orang-orang yang tidak waras, ya, untuk menunjukkan nomor SDSB yang bakal keluar. Cara-cara seperti ini bukan cara-cara yang akan membawa keberhasilan. Betul nggak? Betul. Tapi cara yang akan menghancurkan dirinya. Atau dia ingin kekayaan dengan cara berjudi. Atau datang kepada dukun. Seharusnya dia menempuh cara-cara yang sesuai
yang akan mengantarkan dirinya menuju keberhasilan. Begitu juga orang kalau memahami Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Allah, menafsirkan Al-Quran sepotong-sepotong, yang lahir bukan pemahaman yang benar, yang akan lahir pemahaman yang telah mengalami betul-betul apa? Telah mengalami perubahan yang bisa menyesatkan, menjerumuskan dirinya. Oleh karena itu Allah peringatkan orang-orang yang menafsirkan Quran sepotong-sepotong. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Sebagaimana peringatan yang kami berikan kepada mereka yang suka memilah-milah Al-Quran. Yang menjadikan Quran idhin, ay udwan mutafarriqa, menjadi anggota-anggota yang terpisah-pisah, bukan merupakan satu kesatuan. Nah, Allah isyaratkan di sini, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang yang hatinya ada zaigh, ada penyimpangan, ada kesesatan, karena dipengaruhi syaitan, dipengaruhi hawa nafsunya, atau dipengaruhi kesombongan, kebanggaan, atau kefanatikan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Dia bukan menggiring ayat mutasyabihat dikembalikan kepada induk Al-Quran, tapi dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ya, dan dipisahkan dari ayat muhkamat yang merupakan induk dan penafsir bagi ayat mutasyabihat. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan mentakwilkannya semau dirinya, sekehendak hatinya. Padahal seharusnya dia kembalikan kepada ayat muhkamat. Begitu ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat muhkamat, maknanya akan jelas. Ketika Allah menerangkan bahwa dirinya As-Sami Al-Basir, bukan berarti Allah bermata, bertelinga, tapi dia maha mengetahui segala sesuatu, termasuk objek yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi As-Sami Al-Basir cabang dari apa? Nama Allah Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan melalui kedua nama ini bahwa tidak ada satu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu suara, ya, baik itu objek apa, materi sekecil apapun, bahkan yang tidak terlihat oleh mata kita, baik yang berada di sekeliling kita ataupun yang ada di penjuru langit bumi, tidak ada satupun yang lepas dari apa? Dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz Isa, kalau kita berbicara mengenai bahasa, ya, dan pengetahuan yang dimiliki manusia, karena bahasa juga berkembang sesuai dengan apa? Dengan pengetahuan. Betul nggak? Dengan luasnya ilmu pengetahuan, bahasa juga ikut berkembang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterbatasan bahasa manusia. Kalau seandainya Ustadz Otong atau seorang ilmuwan, seorang saintis atau fisikawan diminta untuk memberikan keterangan, ya, penjelasan mengenai ruh, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, begitu juga mengenai jiwa. Mampu nggak dia untuk menerangkan? Semua orang meyakini akan keberadaan ruh, begitu pula jiwa. Tapi di saat dia suruh berbicara tentang keduanya, dia akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi banyak hal dalam hidup kita yang tidak terjangkau oleh ilmu kita, hingga tidak ada kata-kata bahasa yang mampu untuk mengungkapkan. Padahal ini merupakan makhluk Allah. Apalagi berbicara mengenai Allah. Jadi Allah mendidik kita, mengajarkan kita agar kita bertawadhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menurunkan dua ayat bagi kita. Satu dalam surat Luqman, satu dalam surat Al-Kahfi, untuk memberitahukan kepada kita betapa sedikitnya pengetahuan yang kita miliki, betapa terbatasnya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau tidak salah ayat 109 surat Al-Kahfi, kalau tidak salah. Katakan wahai Rasulullah, seandainya seluruh lautan yang ada, samudra Atlantiknya, Pasifiknya, samudra Indianya, ya, semua lautan yang berada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai tinta.
untuk mencatat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan-ciptaan Allah yang berasal dari kun fayakun. Lautan yang ada digunakan untuk mencatat, menulis kalimat Allah. La nafidal bahru. Niscaya lautan akan berakhir dan kering. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum berakhirnya kalimat Tuhan. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kami tambahkan lagi lautan yang serupa, berakhir kami tambahkan lagi, kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Ini baru berbicara mengenai kalimat Allah, apalagi berbicara mengenai Allah. Kalau seorang datang ke samudra, mengambil sebuah gayung, lalu menyiduk air samudra, dia mengatakan bahwa ini samudra. Kira-kira orang akan menertawakan dia apa tidak? Yang ada pada gayung hanya sedikit dibandingkan dengan samudra yang sebenarnya. Begitu pula samudra dengan semua hadirin sekalian yang ada di muka bumi ini dilipat gandakan, tak mampu untuk mencatat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman Allah berikan gambaran yang lain. Saya lupa ayatnya. Walau annama. Ayatnya nomor 28 surat Luqman. 27. 28 atau 7? 27. 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin akhlaq. Seandainya semua pohon yang terdapat di permukaan bumi ini dijadikan sebagai pena. Kalau satu pohon saja berapa banyak pena yang dihasilkan. Jadi seandainya seluruh pohon yang terdapat di hutan Afrika, hutan Asia, hutan Amerika Latin, begitu pula hutan Eropa, hutan Amerika, semuanya yang ada dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Kemudian lautan yang ada sebagai tintanya. Ditambahkan 7 kali lipat lautan yang ada. Mana fidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Begitu pula bahasa yang merupakan wasilah komunikasi mereka atau alat bayan mereka, sesuai dengan pertumbuhan ilmu mereka, dia berhenti di sana. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau kita melihat bumi kita melihat begitu besar, terbang di udara kita merasakan begitu kecil. Di samudera kita tidak berdaya sama sekali, padahal bumi di alam raya lebih halus dari sebutir debu. Di tengah-tengah alam raya yang begitu luas. Matahari yang kita lihat besar, bersinar, bercahaya, dia hanya salah satu bintang pada galaksi kita yang terdiri dari sekian banyak bintang. Lalu bagaimana patut kita menyombongkan diri dengan keterbatasan ilmu, kekuatan kita, juga keterbatasan bahasa, karena bahasa berhubungan dengan ilmu untuk dapat mengungkapkan atau meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mempelajari ayat mutasyabihat agar tidak tersesat, jangan jauh-jauh. Kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Contoh yang lain, firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman ya, 'alal arsy istawa. Kalau diartikan duduk di atas arasnya, berarti Allah butuh kepada sesuatu. Allah bergantung kepada sesuatu. Betul enggak? Padahal kalau kita baca ayat ini, ya, secara sempurna Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bi dzatis sudur. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari di sini jangan disamakan dengan hari kita. Ini juga tidak dijelaskan Allah Ta'ala. Tapi Allah ciptakan langit bumi secara bertahap sebagaimana Allah ciptakan anak dalam kandungan tumbuh juga secara
Allah kuasa untuk menciptakan sekaligus, tapi Allah ingin kita belajar dari tahapan tadi untuk mengenali kebesaran keagungan Allah. Kalau anak bayi lahir sekaligus tanpa tahapan, bagaimana kita memahami kebesaran keagungan Allah? Kalau seandainya Allah ciptakan juga pertanian sekaligus tanpa tahapan, bagaimana orang bercocok tanam? Betul enggak? Tapi Allah ciptakan secara bertahap pendidikan bagi kita dalam 6 hari. Kemudian tsumma stawa al-arsy. Kemudian dia memerintah dari arsy kebesaran keagungannya. Ini sebetulnya bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit bumi, kemudian karena Allah letih, Allah beristirahat. Atau Allah menciptakan langit bumi, Allah tidak butuh langit bumi, Allah tinggalkan. Ini bantahan dari Allah, dia memerintah dari arsy-Nya. Lalu Allah terangkan bagaimana hadirin sekalian keterangan Allah mengenai apa? Mengenai turun tangannya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur dan memerintah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui segala apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Begitu juga yang turun dari langit atau yang naik ke langit. Uap-uap air yang naik ke langit. Ya. Dimanapun dia berada, semua tidak lepas dari ilmu Allah. Bahkan bumi ini hanya merupakan skala kecil dari ciptaan Allah dan kekuasaannya. Bagi Allah amat sederhana. Kemudian, wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah enggak pernah meninggalkan kalian. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Otomatis bukan kebersamaan tempat dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, pengawasannya. Karena kalau ayat ini diartikan kebersamaan waktu dan ruang, berarti Allah bukan di arsy dong. Betul nggak? Kalau dia di arsy, bagaimana Allah bersama kita? Oleh karena itu, kalau kita tafsirkan ayat-ayat Allah secara terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan, akan melahirkan pemahaman yang betul-betul apa? Pemahaman yang betul-betul bukan hanya tidak sempurna, bahkan menyesatkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah satu-satunya pemilik yang memiliki langit dan bumi, yang memerintah dan mengaturnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Pada akhirnya kalian dan semua perkara akan dikembalikan kepada Allah, berdiri di hadapan Allah untuk menjalani hisab. Kemudian yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail. Dia yang menyisipkan malam ke dalam siang, perlahan-lahan hingga lahirnya malam tidak sekaligus. Bukan seperti orang matikan lampu, tapi pelan-pelan. Wa yulijun nahara fil lail. Dia menyisipkan malam ke siang ke dalam malam hingga matahari juga cahayanya secara perlahan-lahan, bukan seperti orang menyalakan lampu. Bahkan kata aulaja yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara. Dia menyisipkan malam ke dalam siang, menyisipkan siang ke dalam malam. Ya. Kemudian wallahu alimun bidzati sudur, dan dia Maha mengetahui semua yang menjadi rahasia dada. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah mengawasi, Allah mengatur, Allah memerintah, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Bukan kebersamaan ruang dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kekuasaannya, dan juga pengawasannya untuk kita semua. Oleh karena itu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah meninggalkan langit bumi. Ya. Di saat hambanya dalam keadaan lemah, butuh pemanggil Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu dekat dengan dirinya. Sampai Rasul mengatakan, jangan kalian mengangkat suara tinggi-tinggi. Allah dekat dengan kalian. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari apa? Pembuluh darah jantungnya sendiri. Dari denyut jantungnya. Nah, dari ayat tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum ar-rahmanu al-arsy istawa. Kalau kita satukan, maka lahirlah pemahaman yang betul-betul apa? Suci. Bahwa Allah tidak bersama hambanya dengan arti kebersamaan tempat dan ruang, tapi ilmunya, kekuasaannya, dan rahmat. Jelas nggak? Jelas sekali. Jadi dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan ayat mutasyabihat tadi sebetulnya ayat-ayat yang Allah turunkan dengan jelas. Dengan jelas dan terang. Susunannya pun sempurna. Tapi karena keterbatasan ilmu dan bahasa manusia, ketika Allah menerangkan tentang dirinya, menggunakan bahasa mereka, melahirkan tasyabuh.
seolah-olah Allah serupa dan mirip dengan makhluknya, maka datang ayat muhkamat yang meluruskan. Ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran meluruskan pemahaman tadi agar kita tidak tersesat. Jadi kalau orang hanya berhubungan dengan ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat, pasti apa? Akan melahirkan pemahaman yang menyeleweng. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh syaitan dan kaki tangannya di atas muka bumi untuk menimbulkan fitnah, untuk juga memberikan takwil-takwil yang menyesatkan agar umat Islam berselisih di antara mereka sampai pada batasan mereka saling mengkafirkan satu dengan lainnya, padahal Allah telah menerangkan dengan jelas. Di samping Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan dan juga furqan, Allah jadikan ayat Quran ini ayat bayinat yang berfungsi juga menerangkan, menjelaskan. Maka dalam memahami Al-Quran harus apa? Kita kembali kepada Al-Quran yang saling menjelaskan, saling menafsirkan. Dalam surat Az-Zumar, Allah menggunakan kata mutasyabihat dalam arti yang lain. Tidak sama dengan yang terdapat dalam surat Al-Imran. Terkadang katanya sama, tapi apa? Makna yang dimaksudkan berbeda. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihat. Mathaniya takhsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan atau telah menurunkan ahsanal hadits. Firman-firman, tutur-tutur yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Kitaban mutasyabiha itu sebuah kitab yang ayat-ayatnya serupa dan saling menjelaskan satu dengan lain. Maksudnya yushbihu ba'duhu ba'du. Jadi ayat Al-Quran ya, yang Allah turunkan tidak saling bertentangan, tapi saling menerangkan, menjelaskan. Jadi kitaban mutasyabihat di sini tidak sama dengan ayat mutasyabihat tadi. Paham tak? Jadi kitaban mutasyabihat nazalah kitaban mutasyabihat yushbihu ba'duhu ba'du. Sampai Imam Ali mengatakan ketika membaca ayat ini, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din li'annahu yufassiru ba'dahu ba'da wa yantiqu bi ba'din ala ba'din wa yashhadu ba'dahu ala ba'din. Jangan kalian benturkan Quran satu sama lain karena dia saling menerangkan, saling menjelaskan satu dengan lainnya. Nah, ini menjelaskan hubungan antara ayat mutasyabihat dengan apa? Dengan ayat muhkamat yang Allah jadikan sebagai induk Al-Quran. Nah, kelanjutan dari ayat tadi dalam surat Al-Imran, kalau kita baca Ustaz Isa, Allah mengatakan apa? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Di sini kita lihat wa ma la muta'wilahu illallah. Ya. Jadi kalau sebagian orang yang menyeleweng hatinya, yang tersesat, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilnya, ya. Tidak lagi mengikuti petunjuk Allah kembali kepada ayat muhkamat, akhirnya menimbulkan penyesatan. Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang Allah, kebesaran dan keagungannya kecuali hanya Allah. Kemudian warrasikhun, ini istinaf. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang yang mendalam dalam ilmu dan pengetahuan. Yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada kebesaran dan keagungannya. Bukan kepada ayat mutasyabihat. Kembali kepada Allah. Amanna bihi. Kullum min indi rabbina. Semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Ya. Dari sisi Tuhan kan? Kami. Kemudian apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada orang yang mengambil pelajaran dari sini kecuali hanya ulul albab. Nah, sekarang ketika kita memahami dari ayat muhkamat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertelinga seperti kita, juga tidak bermata. Kira-kira yang kita fahami di sini hanya sekelumit dari kebesaran Allah, memahami hakikatnya.
Sekelumit yang kita pahami. Adapun hakikat Allah, siapa yang bisa membayangkan? Betul. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak dapat meliputi ya, sesuatu ilmu tentang dirinya kecuali yang Allah kehendaki. Terbatas. Hingga Allah dalam surat An-Najm mengatakan apa? Dalam surat An-Najm kan? Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma ya. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha, dia menyaksikan ayat-ayat Allah, pandangannya mazaghal basar. Pandangannya tidak apa? Tidak menyeleweng. Dia bukan memandang ilusi, bukan. Memandang hakikat. Hakikat yang tidak dikenal sebelumnya. Kemudian, wa ma tagha, tapi tidak melampaui batas yang diizinkan oleh Allah. Kesimpulannya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah menyaksikan ayat-ayat kebesaran Tuhan yang maha besar. Jadi pengetahuan kita mengenai Allah dengan keterangan-keterangan yang diterangkan Al-Quran, pengetahuan sesuai dengan izin Allah yang amat terbatas. Maka orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Semua datang dari sisi Tuhan kami, baik itu ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat. Jangan pisahkan di antara keduanya. Wa ma yadzakkaru illa. Nah, penutup ya dari keterangan ini betapa indahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karena begitu hati kita menyeleweng karena mengikuti hawa nafsu kita, kesombongan, keangkuhan kita, maka pasti kita akan menggiring ayat-ayat Allah mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu kita. Nah, kita minta perlindungan dari Allah, jangan sampai hati kita dikendalikan oleh syaitan. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Allah selewengkan hati manusia bukan tanpa sebab, karena sebab kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri, kefanatikan, akhirnya tidak dapat melihat kebenaran secara objektif. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan bagi kami dari sisi-Mu rahmat. Innaka antal wahhab. Sungguh Engkau betul-betul merupakan Tuhan yang memberikan karunia yang tak terhingga kepada hamba-hamba-Mu. Jelas kan masalah ini? Jelas kan? Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita beriman sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang di luar jangkauan kita, jangan kita melampaui batas. Karena kalau orang makan yang lebih banyak dari apa yang bisa dicerna, bakal merusak dirinya. Betul nggak? Merusak dirinya. Begitu juga ingin cepat-cepat kaya, akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan memaksakan dirinya, ujung-ujungnya masuk penjara. Betul nggak? Akhirnya mempermalukan dirinya. Nah, pertanyaan Ustaz Isa tadi, apakah ayat muhkamat, ayat mutasyabihat hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebetulnya bukan hanya berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan alam-alam gaib yang tidak terjangkau untuk kita. Contohnya, kalau berbicara mengenai syurga, neraka, Allah berbicara juga mengenai sungai-sungai yang terdapat di syurga. Dengan tolak ukur kita, begitu pula dengan pengetahuan kita, kita mungkin nggak membayangkan. Nggak mungkin kita membayangkan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dengan sendirinya kita tahu diri dalam masalah ini. Betul nggak? Allah nggak akan bertanya di hari kemudian nanti, bagaimana bentuk malaikat? Sudah kenal kamu nggak dengan semua malaikat satu persatu? Ini bukan pertanyaan yang bakal diajukan. Betul nggak? Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tugas kita, sedangkan tugas kita abaikan, berarti kan ini merupakan penyelewengan. Lalu kalau seandainya sebagian orang, ya, ahli kitab mengatakan begini, kita mengimani Trinitas, ya,
Tapi kita nggak memahami hakikatnya. Seperti kalian juga mengimani surga, mengimani neraka. Dan kalian nggak bisa menggambarkan hakikatnya. Beda antara keduanya. Kalian harus mengetahui bahwasannya hakikat itu terbagi kepada apa? Kepada 3. Dan tidak akan lebih dari 3. Yang pertama adalah wajib al-wujud. Yang wajib keberadaannya. Yang kedua, mungkin al-wujud. Bisa ada, bisa nggak ada. Yang ketiga, mustahil. Yang ketiga adalah hal yang mustahil. Adapun wajib al-wujud adalah Allah. Karena kalau tidak ada Allah, ya, bagaimana mungkin segala sesuatunya akan ada? Segala sesuatu semuanya menunjukkan jarinya kepada Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaan Allah ini merupakan keberadaan yang wajib karena tanpa ada Allah tidak akan ada segala sesuatu di langit dan di bumi. Kalau orang mengatakan semua tercipta dengan sendirinya, orang akan mengatakan bahwa ini orang tidak waras. Betul nggak? Kalau ada yang mengatakan bahwa mic kita, speaker, ya, begitu juga katakan perangkat televisi, kamera, tercipta dengan sendirinya, orang akan mengatakan ini orang waras atau tidak waras. Apalagi alam raya yang begini sempurna. Kalau kamera bisa hang, betul nggak? Komputer kita bisa hang. Tapi coba alam raya kalau sampai bumi kita katakan hang, ya, berhenti tidak berputar, apa jadinya? Antum bayangkan coba. Kalau kecepatannya menurun, berarti apa? Dia akan tertarik oleh gravitasi matahari. Karena kecepatan itu terukur. Pada saat dia berputar pada sumbunya, pada saat dia mengitari matahari. Kalau kecepatannya menurun, maka daya tolak yang ditimbulkan melemah, dia akan tertarik ke matahari. Kalau kecepatannya lebih cepat, dia akan lepas dari gravitasi. Akhirnya apa? Akan terjadi kehancuran alam raya. Ini kita lihat bukan dalam masa yang pendek. Tapi jam tangan saya, ntar kadang-kadang kelebihan, ntar kadang-kadang juga apa? Kalau baterainya habis, betul nggak? Coba lihat matahari kita bersinar, bercahaya. Berapa lama dia bekerja? Pernah nggak kita menyaksikan malaikat mengisi matahari dengan energi? Pernah nggak? Coba lihat organ-organ tubuh yang Allah ciptakan buat kita. Mana yang lebih canggih dengan robot-robot yang diciptakan manusia atau komputer? Komputer buatan manusia, robotnya buatan manusia. Organ tubuh kita di saat sakit dia bisa melakukan recovery. Tapi kalau peralatan kita, sakit mesti diganti spare part-nya. Betul nggak? Jadi kalau kita lihat, kalau ada yang mengatakan bahwa kamera, mic, televisi tercipta dengan sendirinya, pasti orang yang tidak waras. Apalagi orang mengatakan langit bumi, ya, langit bumi ini tercipta dengan sendirinya. Lalu mereka mengatakan, kenapa Ustadz mengatakan bahwa penciptanya Tuhan yang Maha Esa? Apa tidak ada kemungkinan ada pencipta yang lain? Jawabannya, alam raya semua bersaksi dengan tatanan dan aturannya bahwa yang menata mengatur hanya Tuhan yang Maha Esa. Walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti akan hancur, terjadi pertarungan. Betul nggak? Maka Allah adalah wajibul wujud. Ini hakikat yang pertama. Bahkan dia merupakan inti dari seluruh hakikat. Yang kedua, mungkin bisa ada, bisa nggak ada. Surga. Apakah mustahil surga ada? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah kehendaki ada, kalau tidak kehendaki, nggak ada. Jadi bukan mustahil. Nah, kalau Trinitas merupakan hal yang mustahil. Kalau Tuhan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus sebagai contoh, dengan sendirinya apa? Ini merupakan hal yang mustahil apa mungkin? Mustahil. Di samping yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Karena apa? Dalil tidak apa? Tidak menutup kemungkinan akan keberadaannya maupun tidak ada. Nah, kalau Allah mengabarkan bahwa surga itu ada, begitu pula nerakanya dengan sendirinya, yang berbicara Allah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, kita beriman. Yang ketiga, yang mustahil ada. Karena akal tidak bisa menerima, begitu pula fakta-fakta dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kalian beriman akan kepada surga, neraka, ya, padahal itu merupakan sesuatu apa? Sesuatu yang menurut mereka merupakan satu yang jauh. Nah, kami beriman katanya bahwa ada Tuhan Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus.
Kan sama-sama nggak bisa ditafsirkan. Kami mengimani 3 ini sama dengan 1. Lalu bagaimana penjelasannya? Kami tidak mampu menjelaskan sebagaimana kalian tidak mampu menjelaskan surga maupun neraka. Ini omong kosong. Bagaimana kalian menyamakan, mengkias yang mungkin kepada yang mustahil? Atau mengkias yang mustahil kepada yang mungkin? Jadi hakikat terbagi 3. Yang pertama adalah wajib wujuduhu. Yang kedua, mungkin wujuduhu. Yang ketiga, mustahil wujuduhu. Mustahil wujuduhu. Sebagaimana Allah wajib al-wujud, maka mustahil tidak adanya Allah yang mengatur, memelihara alam raya ini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, sering orang tanpa disadari, dia mengkias yang mustahil kepada yang mungkin. Akhirnya lahirlah pemahaman yang salah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya ayat mutasyabihat ketika dia menerangkan juga mengenai Sidratil Muntaha, kita kan nggak bisa menghayalkan bagaimana keberadaan dan hakikat dari Sidratil Muntaha berkaitan dengan Arasy. Jangan kita samakan dengan Singgasana. Apa? Kemudian juga berkaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Bagaimananya? Kita nggak bisa menjawab. Pengetahuan maupun perangkat yang kita miliki dari bahasa dan lain sebagainya amat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi mudah-mudahan para pendengar sekalian yang mendengar, begitu juga yang menyaksikan acara kita pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memahami dengan jelas bahwa adanya ayat mutasyabihat bukan karena Allah tidak kuasa untuk menjadikannya semua muhkamat, tapi lahirnya mutasyabihat disebabkan karena